sangat sangat senang sekali bertemu dengan Mbak Nadira ya. Mbak Nadira, bagaimana kabarnya? Kabar saya sedang tidak baik, Bu. Maaf Mbak kalau Ibu boleh tahu ya, kenapa nih kabar Mbak Nadira kok tidak baik? Saya sedang berada di posisi yang saya sendiri tidak tahu harus bagaimana, Bu. Oke, Ibu sangat memahami perasaan Mbak Nadira saat ini ya. Apakah Ibu boleh mendengarkan nih kalau kesahnya Mbak Nadira saat ini itu seperti apa? Baik, Bu. Saya pikir itu lebih baik. Oke, bisakah Mbak menceritakannya secara detail? Baik, Bu. Dengan senang hati saya akan menceritakannya. Baik, kalau begitu Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan yang mengganggu Mbak saat ini. Jadi begini, Bu. Rumah tangga saya sedang mengalami masalah, Bu. Masalah seperti apa itu Mbak? Jadi begini, saya menikah sudah 5 tahun, Bu, dan tidak pernah adanya masalah sedikit pun. Keluarga kami pun tidak pernah ada berselisih paham. Pada waktu itu memang keluarga kita masih tinggal bersama mertua saya, Bu. Oke, bisakah Mbak menjelaskan lebih jauh tentang perasaan yang Mbak alami saat ini? Begini, Bu, pada waktu itu saya menikah pada umur 23 tahun. Kemudian suami saya berusia 22 tahun. 3 tahun pernikahan saya dan suami saya tinggal bersama mertua. Kemudian pada tahun keempat kita memutuskan untuk pindah rumah, Bu. Nah, setelah pindah rumah tersebut, beberapa bulan kemudian suami saya itu berubah. Dan rumah tangga kami tuh sering sekali ada masalah, Bu. Lalu saya curiga karena dia itu sering pulang malam dan tidak pernah memberi alasan apapun kepada saya, Bu. Dan saya berinisiatif untuk mengikuti dia. Dan setelah saya mengikuti dia, ternyata dia itu berselingkuh, Bu, dengan wanita lain. Oke, selanjutnya apa yang Mbak lakukan ketika Mbak mengetahui jika suami Mbak mengkhianati hubungan pernikahan Mbak? Saya hanya diam saja, Bu. Saya kecewa dan disitulah saya menangis dengan memikirkan selama ini saya kurang apa dengan suami saya dan apa yang harus saya katakan kepada anak saya, Bu. Oke, apakah dengan cara tersebut Mbak mendapatkan solusi? Tidak, Bu. Ya saya bingung harus bagaimana. Pada saat itu apakah Mbak berpikir masalah yang sedang Mbak hadapi saat ini tidak ada jalan keluarnya? Apakah begitu Mbak? Iya, Bu, dugaan Ibu sangat benar. Saya merasa kesetiaan saya dihancurkan begitu saja tanpa suami saya memikirkan saya, betapa sakitnya saya, Bu. Maaf ya Mbak, jadi masalah yang sedang Mbak alami saat ini mengenai suami Mbak yang mengkhianati hubungan pernikahan Mbak, bukan begitu? Iya, Bu, dan saya bingung harus bagaimana. Begini, tanpa Mbak sadari ya, Mbak sudah memahami masalah yang sedang Mbak hadapi saat ini. Baik, Bu, saya sangat ingin sekali suami saya berubah dan mengurungkan niatnya untuk pisah dengan saya. Saat ini yang saya pikirkan cuma anak saya, Bu. Jika anak saya tahu mengenai masalah ini, pasti anak saya akan sedih. Kasihan, Bu, anak saya masih kecil. Saya tidak tega melihatnya. Oke, jadi begini ya Mbak, Mbak saat ini jangan down ya Mbak ya. Tetapi menurut Ibu itu sudah bagus sekali Mbak, sudah ada keinginan untuk hal itu. Ibu sangat senang sekali mendengarnya. Lalu apakah sudah ada upaya cara untuk mengatasi masalah yang sedang Mbak alami saat ini? Saya masih bingung, Bu. Apa yang membuat Mbak merasa bingung? Saya takut jika tindakan yang saya ambil dalam langkah yang salah, Bu. Namun saya sudah mencoba berbicara baik-baik dengan suami saya. Oke, apakah Mbak sudah berusaha melakukan yang terbaik? Rasanya belum, Bu. Lalu kenapa Mbak Nadira berpikiran negatif? Nah, itu yang saya tidak mengerti, Bu. Baiklah, apa kira-kira rencanamu ke depannya? Pertama, saya akan kembali berbicara baik-baik dengan suami saya. Lalu kedua, saya akan bertanya salah dan kekurangan saya di mana, sehingga suami saya tega mencari kebahagiaan di luar. Kemudian yang ketiga, saya meminta maaf jika selama ini saya menjadi istri dan ibu yang banyak kekurangan dalam mengurus keluarga. Saya rasa itu yang akan saya lakukan, Bu. Bagus ya Mbak, Mbak sudah tahu apa yang harus Mbak lakukan. Sebelum pembicaraan ini kita
kita tutup, bagaimana perasaanmu setelah kita berdiskusi? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah yang sedang saya alami saat ini, Bu. Alhamdulillah ya Mbak ya. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, Mbak akan kembali berbicara baik-baik dengan suami Mbak. Yang kedua, Mbak akan bertanya salah dan kekurangan Mbak ini di mana sehingga suami Mbak tega mencari kebahagiaan di luar. Dan yang ketiga, Mbak jangan lupa untuk meminta maaf jika selama ini Mbak menjadi istri dan ibu yang banyak kekurangan dalam mengurus keluarga. Karena hal yang paling penting dalam keluarga adalah ada yang mengalah salah satu ya Mbak, dan meminta maaf dahulu. Karena walaupun di posisi Mbak tidak salah, tetapi Mbak belajar untuk mengalah. Semoga dengan langkah ini pernikahan Mbak dapat terselamatkan ya Mbak. Iya, Bu. Apakah masih ada yang akan Mbak ingin sampaikan kepada Ibu? Tidak, Bu, saya rasa cukup. Bagaimana kalau diskusi ini kita tutup Mbak? Dan jika Mbak ingin melakukan konseling kepada saya, jangan sungkan ya Mbak, langsung saja hubungin saya. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Baik, sama-sama Mbak.